Oke, halo semua. Sekarang kita akan baca bersama pedoman pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita. Ini baru dikeluarkan tahun 2019, jadi belum terlalu lama. Juga tersedia bebas untuk di download. Oke, kita lihat dulu. Bab 1, pendahuluan. Bab ini lebih bicara mengenai ya ala-ala Riskesdas lah. Jadi epidemiologi dan prevalence-nya dan kawan-kawan. Jadi secara umum ini 2017, 2013, 2018 sangat kurus dan kurus. Ini udah proporsinya relatif menurun. Ini sih dia pakai istilah gizi buruk, gizi kurang, tapi dia pakai di sini sangat kurus dan kurus. Agak tidak biasa. Kemudian ini untuk provinsi yang paling banyak jumlah. Oh, ini kurus maksudnya BB per TB kurang dari. Jadi yang paling banyak gizi buruk itu ya di NTT, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Yang paling sedikit itu Kalimantan Utara dan Bali. Oke, ini ada definisi operasional, ada istilahnya macam-macam. Kayaknya mirip sama yang sebelumnya. Kalau untuk hal yang menarik yang saya dapat yang nomor 7, kejadian luar biasa gizi buruk itu definisinya peningkatan kejadian gizi buruk dalam kurun waktu tertentu 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi dia pakai cut off 2 kali minimal. Oke. Kemudian ada juga ini RUTF ya, Ready to Use Therapeutic Food. Pangan untuk keperluan medis khusus berupa makanan padat gizi yang diperkaya dengan gizi mikro untuk terapi balita gizi buruk. Balita ya, di bawah 5 tahun. RUTF ini ada dikasih contoh di belakang. Jadi RUTF ini contohnya seperti ini, kayak makanan di bungkusan. Ini dia ada kasih contoh ini yang berbahan dasar kacang. Ini yang berbahan dasar ikan. Oke, sejujurnya belum pernah lihat juga sih ini barang aslinya kayak apa. Tapi kayak seperti ya makanan bungkusan lah. Kayak finger food lah ya mungkin ya. Ini satu bungkus itu mengandung 500 kilokalori. Oke. Kemudian bab 2, pengelolaan gizi buruk terintegrasi. Ini lebih ke teori-teori aja sih, maksudnya ke teori-teori health service-nya sih. Ini keuntungan pendekatan rawat jalan. Jadi kalau untuk pasien gizi buruk, kalau menurut buku ini tidak semuanya harus dirawat inap. Yang dirawat inap itu ada indikasinya, tapi kalau di atas 6 bulan dan bisa dirawat jalan, ya rawat jalan. Keuntungannya adalah balita tetap di rumah dengan keluarga, orang tua dan pengasuh tetap di rumah dan bisa ngerjain tugas yang lain. Jadi maksudnya jangan sampai karena ngurusin anak gizi buruk, malah nanti pendapatan keluarga jadi terganggu mata pencariannya. Kemudian juga untuk mengurangi beban rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kan kalau gizi buruk itu biasanya tuh settingnya itu di tempat-tempat yang dengan sumber daya terbatas. Jadi kalau semua pasien gizi buruk dirawat inap, itu pasti akan jadi beban tersendiri. Dan selain itu di fasilitas kesehatan juga ada resiko untuk nosokomial. Prinsip-prinsip pengelolaan gizi buruk terintegrasi. Pencegahan. Jadi yang kita perlu lakukan adalah jangan sampai tunggu gizi buruk baru kita bertindak dengan agresif, tapi pencegahan itu juga sangat penting. Pencegahan itu termasuk early detection, nanti dibahas di belakang. Tata laksana bayi gizi buruk dan pemberian terapi gizi dan dengan pakai RUTF. Yang paling oke sih menurut saya nomor 9 ya. Upaya pengadaan pangan untuk keperluan medis khusus, yaitu F75, F100 dan RUTF. Karena tidak di semua tempat kita bisa mengakses F75, F100 dan RUTF dengan begitu mudahnya. Tidak semua fasilitas kesehatan tersedia ini kan. Oke. 4 komponen upaya pengelolaan gizi buruk. Pertama,
penggerakan peran aktif masyarakat, layanan rawat jalan balita 6-59 bulan dengan gizi buruk tanpa komplikasi. Nanti harapannya kalau pasien yang 6-59 bulan, kenapa 59? Ya ini kan untuk bahas balita ya di bawah 5 tahun. Dia akan nanti rawat jalan seminggu sekali untuk pemantauan gitu. Dan kemudian nanti untuk terapi-terapi lain, tumbuh kembang dan segala macam nanti pas rawat jalan. Tapi kalau berusia kurang dari 6 bulan dengan atau tanpa komplikasi itu langsung dirawat inap. 4. Tata laksana gizi kurang. Kalau gizi kurang ya tadi kan ini gizi buruk, yang ini kan gizi buruk. Yang ini gizi kurang. Kalau gizi kurang itu diberi makanan tambahan dan konseling cara makan dan segala macam, obat cacing, edukasi sanitasi dan macam-macam. Jadi untuk tata laksana gizi kurang juga sudah termasuk dalam komponen pengelolaan gizi buruk. Ya, maksudnya jangan sampai gizi buruk baru kita heboh gitu loh. Ini penggerakan peran aktif masyarakat, ya lalala. Pengukuran lila dan pemantauan pertumbuhan balita. Jadi di sini dikatakan kalau di posyandu itu diharapkan sudah ada pengukuran penimbangan balita dan pengukuran lila. Tujuannya adalah untuk memantau pertumbuhan dengan melihat arah garisnya. Bila ditemukan lila kurang dari 12,5 dan atau terjadi hambatan pertumbuhan fisik, maka balita dirujuk ke petugas kesehatan. Jadi berharap di posyandu itu udah bisa melakukan ya early detection dengan pengukur lila dan plotting garis pertumbuhan. Oke, di sini juga dikatakan tidak hanya di posyandu tapi di kelompok bermain dan event-event lokal. Oke, bab 3 pencegahan. Ini agak sesuatu sih, karena biasa kalau kita ngomong penyakit kan pencegahan paling belakang ya. Dan detection sih di awal, tapi ini pencegahan di depan, oke lah. Oke, ini adalah akibat dari anak dengan gizi buruk ya. Jadi ini ada dari penyebab dasar, ini konsekuensinya, jangka pendek, jangka panjang. Penyebab dasar ya kondisi sosial ekonomi lah, finansial, sumber daya, ada kemiskinan, segala macam. Nanti untuk konsekuensinya untuk jangka pendek itu mortalitas, morbiditas, disabilitas. Jangka panjang itu nanti kemampuan intelektual. Kalau mau lebih futuristik lagi kita bicara mengenai produktivitas ekonomi. Karena kalau kayak anak, kalau gizi buruk saja, gizi kurang aja, gizi kurang loh ya, belum gizi buruk, itu IQ-nya udah turun beberapa poin gitu. Dan penurunan ini akan lebih heboh kalau dia sudah jatuh ke kondisi gizi buruk. Jadi kekurangan gizi apapun, baik gizi kurang maupun gizi buruk, itu ya IQ-nya turun, ya nanti akan pengaruhnya ke masalah produktivitas dia nanti, mungkin peluang untuk kerja atau potensi untuk mengembangkan diri di masa depan. Oke, kita masuk ke yang paling utama. Kurang gizi pada balita. Kekurangan gizi ini kondisi yang dapat terjadi secara akut dan kronis disebabkan oleh intake yang tidak memadai, mungkin gangguan penyerapan atau metabolisme zat gizi akibat penyakit. Kalau gizi buruk, kalau menurut definisi WHO 2013, gizi buruk itu dibedakan menurut umur. Dia ada klasifikasi definisi menurut umur. Yang pertama itu kurang dari 6 bulan. Itu BB per TB. Kalau kurang dari -3 SD atau edem bilateral yang bersifat pitting, itu namanya gizi buruk. Kalau di atasnya usia 6-15 itu sama sih, cuma ada ketambahan lila. Karena lila ini baru dipakai sebagai standar untuk usia di atas 6 bulan. Oke. Kemudian kalau yang ini kan klasifikasi menurut umur ya, yang ini klasifikasi menurut komplikasi. Kalau gizi buruk yang tanpa komplikasi itu sama yang kayak tadi ya, lilanya kurang dari 11,5
cm. Untuk yang umurnya di atas 6 bulan, BBTB dikurang dari -3. Edem bilateral, nah ini dia udah mulai ngomong edem bilateral dan dia pakai grading. Jadi ada derajat +1, +2, +3. Kalau untuk yang tanpa komplikasi, itu dia hanya izinkan untuk derajat 1 dan 2. Kalau udah sampai derajat 3, itu udah dengan ini sudah dengan komplikasi. Gizi buruk dengan komplikasi ditandai yang di atas plus salah satu, anoreksia, dehidrasi, letargi, demam tinggi, pneumonia berat, anemia berat. Oke, jadi kalau kayak yang gizi buruk yang tanpa komplikasi, kalau komplikasi itu ketambahan dengan salah satu dari ini, salah satu saja, anoreksia. Jadi misalnya anak gizi buruk yang sudah anoreksia, ya kalau by definition itu sudah masuk gizi buruk dengan komplikasi. Ada dehidrasi berat dan sampai pankreas dan anemia berat. Oke.